Tidak ada yang lebih ikonik daripada Fawlty Towers dan Monty Python. Tetapi aktor John Cleese yang sekarang berusia 86 tahun, bahkan lebih legendaris bukan hanya karena film-film itu saja. Sekarang, dia sendirian berusaha menghadapi ancaman terhadap Inggris, yaitu ancaman radikal Islam. Dan ketika orang-orang menyerangnya, dan memang mereka sedang menyerangnya, tanggapannya sungguh luar biasa. Saya melihat saya dihina habis-habisan karena mendukung pria ini. Siapa pria itu? Rupert Lowe, pria yang berada di balik pengungkapan besar-besaran tentang geng eksploitasi seksual, dan dia menjalankan Restore Britain, sebuah partai yang benar-benar percaya pada remigrasi dan menyingkirkan pengambil alihan radikal Islam, dan sebagainya. Bagaimanapun, dia menulis di sini. Orang-orang yang tidak berpendidikan menyebut saya rasis. Saya bukan rasis. Saya seorang kulturalis. Saya percaya bahwa beberapa budaya lebih baik daripada yang lain. Saya lebih memilih budaya yang tidak menganjurkan hukuman rajam, pedofilia, pemukulan istri, mutilasi genital perempuan, dan pemenggalan lawan. Sebut saja saya kuno. Dan saya rasa itu benar-benar menggambarkan John Cleese sekali lagi. Seorang pria yang benar-benar legendaris. Dan bayangkan saja, pria berusia 86 tahun, ini, sedang melakukan tur keliling Inggris untuk mengunjungi kota-kota dengan populasi muslim besar, seperti Birmingham, Manchester, Bradford, dan Leeds, membuat mereka benar-benar panik. Kalau kalian belum tahu siapa Five Pillars UK, mereka itu seperti media sosial manipulasi Islam di Inggris. Aku bahkan tidak tahu bagaimana lagi harus mendeskripsikan mereka. Tapi mereka benar-benar panik, karena mereka tidak suka kenyataan bahwa komedian legendaris ini, mencoba benar-benar mengatakan sesuatu tentang hal itu. Nah, dia sudah mengatakan hal-hal seperti ini cukup lama. Ini bukan fenomena baru. Dia sudah berani melawan pengambil alihan budaya di Inggris. Dan itu luar biasa. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan di sini. Dengar ini. Tokoh Islamofob terkenal John Cleese akan melakukan tur ke Inggris pada bulan September dan akan mengunjungi kota-kota dengan populasi Muslim besar seperti Birmingham, Manchester, Bradford, dan Leeds. Maksudku, benar-benar legenda banget melakukan hal ini, teman-teman. Maksudku, ini benar-benar sesuatu yang legendaris. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushmek. Aku Yerika, pembawa acara kalian. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, sukai video ini. Kami punya pengumuman menarik yang akan segera hadir. Kami sedang melawan kegilaan yang sudah biasa kita lihat di media arus utama. Dan jika kamu percaya pada hal itu, dan percaya pada misi tersebut, maka selamat datang. Sekarang kamu adalah bagian dari Pushmakers. Nasi kode kedip-kedip. Hei teman-teman, dia akan datang ke kota kalian untuk mengadakan pertunjukannya. Kalian mau ngapain? Menurutku, kalian harus melakukan sesuatu. Hei, aku nggak bilang apa-apa, tapi kalian harus melakukan sesuatu. Kedip-kedip. Maksudku, Sekali lagi, seperti yang aku bilang, ini adalah Five Pillars. Mereka kayak, lihat nih pria rasis Islamofob ini. Dia akan datang ke kota-kota yang banyak tempat Islamnya. Maksudku, oke, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Mungkin lakukan saja hal-hal ala Islamis radikal. Maksudku, fakta bahwa kamu memposting ini, Islamofob terkenal John Cleese sedang tur di Britania Raya dan akan mengunjungi kota-kota seperti Birmingham, Manchester, Bradford, dan Leeds. Dia yang menulis ini. Mereka yang menulis ini. Dan sekali lagi, kamu sebenarnya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah hasutan untuk melakukan kekerasan, karena memang bukan. Tapi apa tujuan dari postingan ini kalau bukan untuk membuat orang-orang jadi marah? Maksudku, kurasa permainannya jelas, karena John Cleese berencana datang ke kota-kota ini untuk memancing keributan. Itu saja yang bisa kukatakan. Maksudku, lihat saja dia. Kau mau mengatakan sesuatu, John, untuk kami? Katakan sesuatu. Ya. Aku baru saja makan kari terenak. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku makan luwak. Tapi aku benar-benar merekomendasikannya. Dan aku akan kembali lagi karena aku tahu kalian semua juga mengelola rumah cuci. Terima kasih, John. Terima kasih banyak. Oke, jadi dia, omong-omong, kemarin pergi ke restoran non-halal milik Singapura yang terkenal di Hammersmith, London. Komedian itu semakin sering menyebarkan narasi Islamofobia, lagi-lagi menurut Five Pillars, narasi sayap kanan di dunia maya dalam beberapa bulan terakhir. Tidak, dia tidak melakukannya. Saya tidak akan mengatakan itu. Saya tidak akan mengatakan bahwa dia telah menyebarkan konten Islamofobia. Sebenarnya, seperti yang dia katakan di tweet pembuka kami, orang-orang yang tidak berpendidikan menyebut saya rasis. Saya seorang kulturalis. Saya percaya bahwa beberapa budaya lebih baik daripada yang lain. Dan sekali lagi, beberapa orang tidak terlalu nyaman dengan hal ini. Mereka tidak terlalu menyukainya. Oke, sekarang, tentu saja, ketika saya bilang beberapa orang, para Islamis garis keras seperti Five Pill UK dan seperti Mehdi Hasan tidak bisa menerimanya. Jadi mereka menyebutnya, Mehdi Hasan telah menyebut John Cleese seorang rasis, orang bodoh yang tidak waras. Dan Cleese membalas, para pembela Islam, termasuk Mehdi Hasan yang berpura-pura moderat, telah menyerang John Cleese yang merupakan tokoh publik Inggris yang paling konsisten dan efektif memperingatkan tentang ancaman migran Muslim yang mengambil alih Inggris. Tapi Cleese yang tidak gentar terus memberikan tanggapan. Sekarang Cleese ditanya di X, mengapa muslim moderat tidak pernah mengecam apa yang disebut radikal? Yang tentu saja membuat Cleese kembali disebut rasis dan Islamofob. Yang menarik dari John Cleese dan cara dia berbicara tentang sesuatu adalah dia selalu membuat poin-poin yang sangat-sangat logis, bukan? Jadi kita sering mendengar hal ini, seperti kamu tidak bisa mengatakan bahwa semua muslim itu radikal. Tentu saja tidak. Tapi di mana?
1,8 miliar orang yang kalian anggap tidak radikal itu. Kenapa mereka tidak mengecam radikalisme? Mana kecamannya? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mereka diam saja? Kenapa orang-orang seperti kita yang harus mengecamnya, sementara mereka tidak mau mengecamnya? Bener kan? Hal-hal seperti inilah yang sulit diterima orang. Otak mereka tidak mampu memahami bahwa kita butuh sedikit nuansa untuk memikirkannya. Dulu saya sering keluar dan melontarkan lelucon rasial seperti ini. Saya bilang, orang Prancis, tahu kan kenapa orang Prancis sering perang saudara? Supaya mereka bisa menang sekali-sekali. Iya. Kenapa orang Australia begitu seimbang? Karena mereka punya beban di kedua pundak mereka. Begitu. Saya dulu sering melontarkan lelucon seperti ini. Lalu saya bilang, ada 2 orang Meksiko. Dan seluruh tempat langsung menjadi... Saya ingin bilang, kenapa kita bisa bercanda tentang orang Swedia, Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, dan Amerika? Kenapa kita tidak boleh bercanda tentang orang Meksiko? Ini sangat penting karena para komedian punya kemampuan untuk menyampaikan poin-poin budaya yang penting dengan cara menertawakannya. Dan itu membuat orang tertawa. Itu juga membuat orang sedikit tidak nyaman. Itulah inti dari komedi. Dan seringkali para komedian berada di garis depan perang budaya, karena mereka memahami pentingnya perang budaya dan bagaimana merespons argumen ideologis yang tidak masuk akal. Dan mereka bisa membalasnya dengan sangat-sangat cerdas. Dan apa yang dia tunjukkan di sini sangat penting. Karena mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak bisa menjaga diri sendiri. Lihat, itu sangat-sangat meremehkan. Kamu tahu kenapa begitu? Siapa orang-orang yang tidak boleh kamu ledek? Muslim. Coba saja. Ya, tapi mari. Lihat apa yang Feed Twittermu katakan. Ya, tapi itu bukan berarti kamu. Itu hanya Tidak, berarti oh. entah. Oh, tidak, membunuh. persetan dengan mereka. Aku akan, ya. Aku sudah Secara bilang teori, itu. Aku kamu sudah bisa. membuat Kamu lelucon. tahu? Lelucon seperti kamu tahu, ini agama damai. Ada polisi di sana. Ada polisi di sana. Dan lihat, mereka pura-pura tertawa sekarang, tapi kamu bisa tahu insting pertama mereka adalah, enggak, kamu tadi enggak bilang begitu. Kamu tahu, Aduh. Itu sebenarnya lucu banget. Tapi masalahnya, kalau kamu bercanda, orang jahat bisa saja membunuhmu. Apa? Mereka mungkin benar-benar membunuhmu. Jadi bikin agak menahan diri kan? Tidak begitu baik. Tidak begitu baik. Maksudku, mari kita lihat apa yang akhir-akhir ini dikatakan oleh John Cleese. Karena jujur saja, saat aku sedang mengalami hari yang buruk, kadang-kadang aku hanya melihat akun X-nya dan mengingatkan diri sendiri bahwa, kamu tahu, masih ada orang baik di luar sana yang berjuang untuk hal-hal baik. Sebuah protes yang benar tanpa ancaman kekerasan menunjukkan bahwa masa depan Inggris milik mereka yang memperjuangkannya. Kita harus mendengarkan pria ini. Aku sarankan kamu bicara. Kita seharusnya tidak bababam. Bababa bamt bam bam. Lihat ini. Jika kamu melihat lini masanya, kebanyakan hal yang dia bicarakan adalah tentang pentingnya Britania Raya. Itu bukan Islamofobia. Itu tidak gila. Itu tidak jahat kan? Ini hanya logika murni. Di sini dia membela J.K. Rowling. Angkat tangan jika kamu pikir J.K. Rowling adalah seorang transfob yang mengerikan. Maaf, tapi aku tidak bisa mengabaikan semua ahli biologi. Benar, itu masih beredar. Dengan putus asa mencoba menggunakan studi yang cacat dan sudah dibantah untuk membuktikan sesuatu yang mustahil. Bahwa pria tidak memiliki keunggulan olahraga dibandingkan wanita. Bisakah kamu memposting penelitian terbaru ini? Dia di luar sana lagi-lagi membicarakan hal-hal itu. Hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi hal biasa. Ingat, ketika kita berbicara tentang pengambil alihan Islam, dekorasi Islam tidak datang begitu saja. Itu datang untuk membingungkan orang. Jika kamu membaca literatur apapun atau entahlah propagandanya, tergantung pada apa yang kamu pikirkan tentang hal itu. Jika kamu membaca buku merah kecil atau strategi Rusia, itu selalu tentang menciptakan kekacauan dan membuat orang bingung, karena jauh lebih mudah untuk menginvasi dan mengambil alih. Kamu tidak perlu memulai perang. Kamu benar-benar bisa langsung masuk saja. Jadi di sini dia mengingatkan orang-orang tentang semua hal penting. Kamu tahu, gender ya, gender dan bangga terhadap negaramu adalah hal yang baik. Tidak menyukai penyerbu itu hal yang wajar. Dan beberapa budaya memang lebih baik daripada budaya lain. Dan tidak apa-apa untuk mengakui itu. Dan ada begitu banyak ide normatif yang sebenarnya tidak gila. Itu bukan hal yang aneh, bahkan bukan rasis. Mereka hanya pada tingkat tertentu memang fakta. Dan itulah hal yang sudah dilupakan oleh masyarakat kita. Dan itulah yang diperjuangkan oleh John Cleese. Dan aku sangat mendukungnya. Karena para komedian, sekali lagi, memiliki peran yang sangat, tanggung jawab yang sangat besar untuk menggunakan platform komedi mereka secara bertanggung jawab dan hati-hati. Untuk tahu dan memahami bahwa mereka mampu menyampaikan pesan yang kebanyakan orang tidak bisa. Dan saya, secara pribadi, benar-benar mengagumi legenda ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.